Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, orang-orang yang beriman, disambung sama Allah, wa amilus solihati. Kalau dia beriman harus dibuktikan wa amilus solihati. Jangan ngaku-ngaku beriman saja. Sehingga setiap amanu itu pasti ada sambungannya tuh, wa amilus solihat. Ada apa? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah jamin tuh, beriman kepada Allah dibuktikan dengan amal kesolehan, amal kebajikan dia kerjain. Sanudkhiluhum, Allah menyatakan akan kami masukkan mereka jannatin, surga. Makanya yakinlah, kita beriman kepada Allah, mengerjakan semua yang Allah perintah, kita jauhi apa yang Allah larang dengan action, perbuatan. Itu loh, saya beriman kepada Allah, sholat nggak pernah. Gimana itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala mengalir tuh sungai-sungai, indah sekali Mas. Di bawahnya khalidina fiha abada. Bayangin Bu, khalidi aja udah kekal, abada, selamanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya, zuriyah kita semuanya ending nanti di akhirat dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha abada, selamanya. Masih ingat Bu, satu hari di sana berapa tahun di sini Bu? 1000 tahun di sini. Bayangin aja dah, satu hari di sana, di sini 1000 tahun. Orang sekarang ada nggak 200 tahun hidup? Jarang, nggak ada malah. 150 mungkin ada. Ayo kejar kehidupan di sana nanti. Kita mampir doang di sini. Jangan lupa Allah beri rezeki kekayaan, lupa akhirat. Kan jelas ayatnya itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Allah perintah pertama cari akhirat dong. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dunia juga dicari. Kamu perlu makan, anak perlu biaya sekolah. Jangan dibadah baik kerja enggak. Allah pesen tuh, wala tangsa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupa dong. Allah pesen tuh, kamu kan di dunia perlu makan lah, perlu biaya anak sekolah lah, dan lain sebagainya. Cari dan semangat ya Bu. Iya, wa'dallahi haqqa, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dipenuhi, janji yang benar. Siapapun mereka yang beriman kepada Allah dibuktikan dengan amal soleh, udah jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'dallahi haqqa, wa'dallahi haqqa, jaminan Allah, janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Ya Bu, ngaji aja Bu,
Banyak gelas retak-retak. Ngaji aja, udah nggak usah nyiapin makanan, air aja kalau perlu nggak apa-apa. Ya Pak Haji, nanti yang makan-makan Pak Haji aja, penutupan pembukaan itu. Waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar minallahi qila, dari Allah perkataan Allah tidak akan ingkar janji. Siapapun yang beriman wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Selamanya udah nggak ada lagi kehidupan lagi, selamanya di sana. Tinggal menikmati. Di sini kita kerja keras, menanamlah bahasanya. Nanti di akhirat kita tinggal manen lah, menikmati. Ya kemudian semangat ibadah di sini. Ayo kerjakan sunnah-sunnahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Ringan kok, nggak perlu biaya kok. Sholat duha nggak perlu biaya, zikir nggak perlu biaya, tahajud nggak perlu biaya. Ayo perbanyak ibadah. Allah alam bisawab. Laisa bi amaniyikum, bukanlah semata-mata angan-angan kalian, wala amaniyi ahlil kitab, dan tidak pula angan-angan ahli kitab. Bukan angan-angan, bukan bualan. Itu pasti terjadi. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, jannatin tajri. Bukan juga angan-angannya ahli kitab. Ahli kitab kan gitu tuh. Sudah berani sama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibikinlah supaya nggak menyebar. Itu ahli kitab tuh yang sudah menyeleweng. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal su'an." Allah menyatakan siapapun yang berbuat kejahatan, su'an, kejahatan, kezaliman, keburukan, yujza bihi, ia akan dibalas dengannya sesuai yang diperbuatnya. Maka kita ini tanam hal-hal yang baik, jaga lisan, ucapan, perbuatan, sikap kita, tingkah laku kita. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai menzalimi. Itu makanya kelihatan orang beriman yang benar, yang masuk ke hati, itu dilihat dari ucapannya udah kelihatan itu. Tercermin dari ucapannya. Maka kalau ada orang ahli ibadah, maaf, ucapannya menyakiti orang, menyudutkan orang, menyindir orang, udah ketahuan itu. Ibadahnya harus dikoreksi. Gampang. Ada ibadah dia, tapi ya Allah zalimi. Udah ketahuan itu. Ibadahnya harus dibetulin itu. Sholatnya mungkin nggak benar itu. Sholat sih sholat, tapi sekedar menggugurkan kewajiban. Bacaan di waktu sholat salah, keliru, malah merubah arti, wudunya salah, keliru, hingga ibadahnya mengepek, nggak mengepek ke hatinya. Allah alam bisawab. Allah menyatakan wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Wala yajid lahu, dan ia tidak mendapati baginya min dunillah, dari selain Allah, waliyan, pelindung, wala nasira, dan tidak pula penolong. Tidak ada yang bisa menolong, melindungi kita kecuali hanya Allah. Pegang itu. Kita minta perlindungan, minta pertolongan cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah apapun,
Minta kepada Allah. Perlu bahasanya kepada Allah, nggak usah kepada orang. Setiap sholat dibaca tuh, ya bang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buktikan tuh ucapan kita di waktu sholat, kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong ya Allah. Buktikan. Ada masalah, minta sama Allah solusinya. Tapi jangan lupa usaha. Tambahin dah doa. Udah, itu praktis hidup itu. Ada masalah, lapor sama Allah, ya Allah berikan solusi ya Allah. Kepada siapa lagi ya Allah kami minta pertolongan hanya kepada Engkau. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabar. Nggak ada solusi, marah-marahlah. Sabar. Tetap kita usaha cari solusinya. Itu orang beriman begitu. Jangan sampai sedih gara-gara masalah, sedih dah. Allah nggak mau itu. Orang mukmin harus bahagia, nggak boleh sedih. Allah a'lam bishawab. Ya Pak Tamam. Itu Pak. Ada masalah, ngeluh sama Allah. Ya Allah tolong solusi ya Allah. Gitu. Usaha, gerak, doa, sabar dah, tunggu gitu. Setahun 2 tahun yang sabar. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Allah alam bisawab. Lanjut dalam ayat 124, Allah meyakinkan lagi ayat di atas tuh yang 122. Apa itu? Wa may ya'mal minas solihati, barang siapa ya'mal mengerjakan minas solihat, dikuatkan nih dengan ayat ini, kebajikan-kebajikan, kesolehan-kesolehan, min zakarin, laki-laki, au unsa, atau dia perempuan, wa huwa mu'min. Ingat nih, dia seorang mukmin, orangnya baik tapi dia maaf bukan muslim, itu nggak masuk di sini. Allah nggak masukin tuh. Dia dermawan, suka nolong orang, suka membantu anak yatim, maaf, tapi dia bukan mukmin. Itu Allah nggak mengakui kebaikan dia. Makanya syarat diterimanya suatu amal kesolehan, dia harus orang mukmin. Udah harus yakin itu. Ada orang nih, maaf, dan muslim lah, dermawan nolong kita. Ya kalau kita dibantu terima. Yang jelas di hadapan Allah dia tidak diterima amalnya. Harus beriman. Wa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itu Allah menyatakan yadkhulunal jannah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun sesuai yang ia tanam kebaikan-kebaikannya. Saya coba mengaitkan dalam surat Al-Anfal 2-3. Orang mukmin seperti apa sih yang Allah maksud itu? Oh, surat apa? Al-Anfal ayat 2-3. Tolong nih nanti dibuka, dipegang benar nih. Siapa yang dimaksud sebagai mukmin? Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim
Iya, hafal Bu ya. Alhamdulillah. Baji. Sama ibu hafal Baji. Baji hafal Baji. Baji pasti hafal. Ciri orang beriman kata Allah, orang mukmin itu cirinya ada. Iza zukirallah, jika disebut nama Allah, disebut wajilat qulubuhum, hatinya itu merinding, bergetar. Bapak Bang pernah ngalamin nggak? Subhanallah, kita merinding gitu. Itu termasuk, kita masuk kategori al-mu'minun. Satu. Yang kedua apa? Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya makin nambah. Apa Bu? Zadatuhum imana, makin mantap imannya. Begitu. Itu masuk tuh. Setiap dengar nih orang baca ayat Allah, terus pahami ayatnya, makin nambah, makin tenang, makin mantap ibadahnya. Itu masuk kata Allah mukmin. Makanya jangan ngaku-ngaku mukmin dah kalau nggak pernah sholat, maaf. Itu nggak masuk itu. Wah, aku beriman kepada Allah, perintah Allah nggak pernah dikerjakan sih, gimana itu? Keyakinannya gimana? Bohong kan berarti. Maaf ini. Yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya begitu tuh, berserah diri penuh kepada Allah, selalu menggantungkan hidupnya sama Allah, gitu loh. Allah tempat bergantung. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lanjut Allah di ayat duanya, tiganya, alladzina yuqimunas sholah. Orang mukmin itu mengerjakan sholat. Makanya jangan ngaku beriman, jangan ngaku orang mukmin, maaf, kalau nggak pernah as-sholah. Ini loh ayatnya nih, dasar ayatnya. Allah menyatakan orang mukmin itu alladzina yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa artinya Bu? Wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak pelit, suka berinfak, gemar bersedekah. Ini maksudnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maaf, orang berduit lah, maaf, ahli ibadah tapi pelit, udah ketahuan itu, nggak masuk di sini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba dikoreksi kalau begitu, perbaiki coba ibadahnya, karena berarti nggak ngefek dia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya bisa mempengaruhi hatinya, jadi orang dermawan, suka ngasih. Ya kalau nggak punya wajar, orang nggak punya nggak bisa memberi. Misalnya ada gitu kan, orang berduit, orang punya lah, tapi sama anak yatim nggak peduli, sama orang yang susah nggak peduli, nggak pernah membantu orang-orang yang kesulitan, buat sendiri aja hartanya, udah ketahuan itu. Ada yang keliru ibadahnya itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah tutup, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu loh, bahasa kita nih,
Orang mukmin yang benar-benar hakko, benar-benar mukmin tulen sejati. Makanya jangan ngaku-ngaku dah orang mukmin, saya orang mukmin. Nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, sholat boro-boro. Maaf. Ada orang baca Quran marah-marah, berisik banget sih, lagi tidur baca Quran, udah ketahuan itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu loh orang mukmin yang benar-benar mukmin sejati, benar-benar seorang mukmin. Allah alam bisawab. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Jaminannya apa bagi seorang mukmin? Al jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama." Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah. Daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan ia seorang yang berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dia mengikuti itu agama Nabi Ibrahim. Orang yang baik, ikhlas gitu loh, wajhahu lillah, orang yang ikhlas benar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia orang baik, pengikut Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu, dan Allah menjadikan Ibrahim khalila. Ibrahim itu kesayangannya, luar biasa. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, khalilullah. Kalau kita sudah khalilullah, luar biasa itu. Saya coba mengkaitkan ayat 125 ini dalam satu surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah menyatakan di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ambil tuh, dengan cara apa? Pahami Al-Quran. Allah jelasin tuh di Quran tuh sifat-sifat Nabi Ibrahim. Di antaranya apa? Banyak doa. Rabbi habli minas solihin. Baca, ikuti tuh doa Nabi Ibrahim. Rabbi is'alni muqimas shalah wa min zurriyat. Itu doa Nabi Ibrahim. Ikuti. Uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kemudian baca Rabbi habli minas sholihin. Jangan lupa itu ya. Rabbi is'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Apa loh? Nanti kapan-kapan saya bagi ya, sakopi, baca doa-doa Nabi, para rasul, insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.